Perkenalkan, saya Norlia Anissa. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Palangkaraya. Saya melaksanakan pembelajaran tematik kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 di SDN Hilir Pasar, Kecamatan Lampihung, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah anak ibu hari ini baik semuanya. Pada semangat gak untuk belajar? Semangat, Bu. Iya, bagus. Sekarang ibu tanya, apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap, Bu. Alhamdulillah semuanya lengkap. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa bersama. Ibu minta kepada Reja untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Reja yang sudah memimpin doa tadi. Semoga pelajaran kita pada hari ini lancar. Amin. Kemudian sebelum memulai pelajaran, mari kita bernyanyi bersama lagu Hari Merdeka. Ayo semuanya berdiri. Lihat di layar. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui tentang komponen ekosistem dan juga hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sekarang coba perhatikan layar di depan. Apa yang terlihat pada gambar komponen ekosistem ini? Berbagai macam makhluk hidup. Iya, benar. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Seperti kita, manusia. Nah, terlihat di gambar, manusia juga memerlukan makanan berupa tumbuhan dan hewan. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Nah, semua itu adalah contoh dari kebergantungan antar makhluk hidup. Seperti pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem dan pembelajaran 1. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, coba lihat di layar. Yang pertama, dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan, kalian nanti mau
paragraf secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, kalian nanti mampu menguraikan informasi penting berdasarkan kata kunci pada paragraf secara tepat. Kemudian lagi yang ketiga, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian nanti mampu melengkapi peta pikiran berdasarkan isi paragraf secara tepat. Kemudian yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, kalian nanti mampu menganalisis peran antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam jaring-jaring makanan secara benar. Yang terakhir, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, kalian nanti mampu membuat poster tentang jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem secara benar. Anak-anak ibu untuk belajar. Semangat, Bu. Iya, bagus. Coba sekarang lihat gambar-gambar di layar. Nah, yang pertama gambarnya adalah hubungan kupu-kupu dengan bunga. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah hubungan tali putri dengan tumbuhan inangnya. Kemudian lagi gambar yang ketiga adalah hubungan ikan hiu dan ikan remora. Nah, sekarang ibu tanya, pada gambar yang pertama hubungan simbiosisnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan Zahra. Hubungan simbiosis mutualisme, Bu. Iya, pinter Zahra. Nah, coba lihat di sini. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme seperti kata Zahra tadi. Simbiosis mutualisme adalah seperti kita ketahui hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, di sini lihat kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu itu membutuhkan bunga untuk dijadikan sumber makanannya. Sebaliknya, hisapan kupu-kupu dapat membantu bunga sebagai penyerbukan. Nah, sekarang ibu tanya lagi pada gambar yang kedua. Nih, gambar yang kedua. Hubungan apa yang terjadi? Ayo coba Rima sebutkan. Hubungan simbiosis parasitisme, Bu. Iya, pintar Rima. Pada gambar yang kedua, coba lihat. Nah, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Benar kata Rima tadi. Nah, pada simbiosis parasitisme seperti yang kita ketahui adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Coba kita lihat. Nah, pada tali putri dan tumbuhan ini, tali putri mengambil makanan yang ada pada tumbuhan inangnya. Nah, namun tanaman inang tidak mendapatkan apapun dari tali putri, sehingga merugikan tumbuhan inang. Nah, sekarang ibu tanya lagi pada gambar yang ketiga. Hubungan simbiosisnya apa, anak-anak? Hubungan simbiosis komensalisme, Bu. Iya, pinter. Pada gambar yang ketiga, coba lihat di layar. Hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensalisme. Benar kata kalian tadi. Nah, seperti kita ketahui, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, kemudian sedangkan makhluk hidup lain tidak dirugikan. Nah,
pada gambar ini tadi, coba lihat ikan remora. Di situ ikan remora membutuhkan ikan hiu untuk diambil sisa-sisa makanannya pada gigi ikan hiu. Nah, sedangkan ikan hiu tidak untung dan juga tidak rugi dengan kehadiran ikan remora. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Alhamdulillah kalau begitu Ibu lanjutkan. Perhatikan layar di depan. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Selanjutnya, coba lihat lagi. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapat energi dari matahari. Hewan mendapat energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan rantai makanan anak-anak? Perjalanan memakan dan dimakan, Bu. Iya, pintar sekali. Nah, lihat di sini. Seperti yang kalian sebutkan tadi, benar sekali. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba lihat contoh rantai makanannya. Di sana terlihat hewan ular. Hewan ular memakan hewan katak. Kemudian hewan katak memakan hewan belalang. Nah, selanjutnya hewan belalang memakan tanaman padi. Nah, kemudian lagi Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Kumpulan dari beberapa rantai makanan, Bu. Iya, pinter. Coba lihat di layar. Nah, di sana jaring-jaring makanan, benar kata kalian tadi, adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Coba lihat contoh gambarnya. Di sana terlihat ada hewan ular yang memakan hewan tikus. Kemudian ularnya juga memakan burung elang. Kemudian lagi ularnya juga memakan hewan katak. Nah, selanjutnya burung elang memakan hewan ayam. Nah, di atas burung elang selain memakan ayam juga memakan katak, kemudian memakan tikus, kemudian lagi memakan ular. Nah, ada lagi hewan katak. Katak juga memakan belalang, kemudian memakan tikus, memakan ulat. Nah, dan ulat atau cacing memakan padi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Iya, pinter. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, belajar tentang
teks bacaan. Coba lihat di layar. Ciri-ciri dari kata kunci yang pertama terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat pada sebuah bacaan. Kemudian lagi, ciri-ciri informasi penting. Yang pertama, terdapat kata kunci dalam sebuah kalimat. Yang kedua, dapat dibuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana, kemana, atau dari mana. Sampai di sini ada yang tidak paham? Paham, Bu. Alhamdulillah semuanya pintar anak-anak Ibu. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang rantai makanan, kemudian lagi jaring-jaring makanan dan menemukan kata kunci dan informasi penting berdasarkan teks bacaan. Sekarang Ibu akan membagikan tugas LKPD kalian. Nah, nanti kalian pada tugas ini berdasarkan teks bacaan ini kalian disuruh menemukan kata kunci dan informasi penting pada setiap paragraf. Baik, Ibu bagikan LKPD kalian secara individu. Nah, kalian kerjakan dengan teliti. Tulis nama dan hari tanggal. Pennya dikeluarkan.
yang pertama, mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kalian. Kemudian yang kedua, menentukan ekosistem apa yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menuliskan nama hewan dan tumbuhan tersebut. Yang keempat, menentukan jenis makanan hewan dan tumbuhan dan buatlah menjadi 2 buah rantai makanan. Yang terakhir, buatlah jaring-jaring makanan sesuai dengan rantai makanan yang kalian susun dengan kreasi kelompokmu masing-masing. Nah, sudah siap untuk berkelompok? Siap, Bu. Baik, Ibu bagikan. Kerjakan bersama teman kelompoknya. Tulis nama kelompoknya sama hari dan tanggal. Persilahkan untuk mempresentasikan ke depan. Ayo, kelompok siapa yang berani duluan maju ke depan? Kelompok kami, Bu. Iya, persilahkan kepada kelompok Jaya. Teman, saya mewakili kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, ekosistem yang mungkin terjadi adalah ekosistem sawah. 2, nama hewan yang hidup pada ekosistem tersebut adalah katak, cacing, ular, tikus, ulat, burung, dan serangga. 3, nama tumbuhan yang hidup pada ekosistem tersebut adalah rumput dan padi. Ya, baik, tepuk tangan buat Jaya. Kemudian, kelompok siapa lagi yang ingin maju ke depan? Kelompok kami, Bu. Iya, dipersilakan kepada kelompok Alin maju ke depan. Teman-teman, saya mewakili kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, ekosistem yang mungkin terjadi adalah ekosistem kolam. Nomor 2, nama hewan yang hidup pada ekosistem tersebut adalah ikan, katak, cacing, berbulu, dan jentik-jentik. Nomor 3, nama tumbuhan yang hidup pada ekosistem tersebut adalah rumput dan lunak. Ya, baik, tepuk tangan buat Ali. Nah, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasilnya ke depan. Dan Ibu rasa setelah Ibu koreksi hasil LKPD kelompok kalian, Ibu rasa kalian sudah menjawab dengan benar dan nilainya juga sudah bagus. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu tanya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo coba Anda sebutkan. Belajar tentang simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme, Bu. Iya, pinter Andra. Ayo coba Erdina, apa lagi? Belajar
makanan dan jaring-jaring makanan, Bu. Iya, pintar Erdina. Ayo, apa lagi anak-anak? Kata kunci dan informasi penting pada bacaan, Bu. Iya, pintar anak-anak ibu hebat semuanya. Kemudian sebelum mengakhiri pelajaran, ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti kerjakan secara sendiri-sendiri. Soalnya terdiri dari 10 soal. Nah, kerjakan dengan teliti. Siap untuk mengerjakan anak-anak? Siap, Bu. Nah, baik, ibu akan bagikan. Tulis namanya dan tanggal. Pulpennya dikeluarkan. Sudah selesai tugas evaluasinya? Iya, pintar. Baik, ibu ambil. Nah, setelah ibu koreksi hasil evaluasi kalian, ibu rasa kalian sudah menjawab dengan benar dan nilainya juga sudah bagus. Alhamdulillah, hebat anak-anak ibu semua. Kemudian ibu lanjutkan. Tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD individu, kemudian LKPD kelompok, dan tadi sudah mengerjakan evaluasi secara individu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak. Alhamdulillah, pintar semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ayo kita bernyanyi lagi lagu Kalau Kau Suka Hati. Supaya semangat, ayo semuanya berdiri. Siap-siap ya.
Yang keempat, susunlah jaring-jaring makanan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Terakhir, berikanlah keterangan menarik nih di sini tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Nah, bagaimana, sudah paham dengan tugas lanjutan di rumahnya? Sudah paham, Bu. Ya, baik, Ibu bagikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama lagi. Ayo, Ibu minta kembali kepada Reja untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Silakan Raja duduk kembali. Terima kasih kepada Reja. Semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita pada hari ini dapat kalian pahami. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu, kalian semua selalu semangat dalam belajar. Kemudian lagi, tugas lanjutan tadi dikerjakan di rumah dengan teliti dan besok kembali ke sekolah dengan membawa tugas lanjutan. Kemudian, masih semangat anak-anak Ibu? Semangat, Bu! Sampai ketemu besok, Ibu akhiri pelajaran kita